Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga bisa menentukan kita di tempat yang mulia ini dengan penuh rahmat dan penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan ibadah kita walaupun sedikit tetapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini meneruskan lagi bacaan kita dari surah Saba, yaitu bangsa atau negeri Saba, yang mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai di ayat 21 ya, begitu kan? Dan malam hari ini sambungannya, yaitu dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, mereka semuanya akan berada di mana? Di neraka hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Katakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanfa'us syafa'atu indah. Dan syafaat tidak akan memberikan faedah di sisinya. Illa liman adzina lahu, kecuali bagi siapa yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, itu pada hari kiamat. Jadi syafaat ini apa? Kalau dari segi bahasanya, syafaat ini berasal daripada syafa. Syafa artinya genap. Lawannya witir. Lawan witir. Witir tunggal. Makanya kita sembahyang witir kan ada yang 2 rakaat sunat syafa rakaat ini. Sedangkan yang 1 rakaat sunat witir 1 rakaat. Jadi syafa genap, lawan daripada tunggal witir. Nah, kenapa ada syafaat di situ? Kalau dari sudut teknikalnya, dari sudut ilmunya, syafaat itu adalah indimamu syakhsin katanya. Yaitu bergabungnya seseorang. Sama kan syafaat tadi genap. Kalau genap berarti 2 kan? Nah, genap adanya 2. Jadi bergabung seorang dengan orang yang lain, yang mana orang lain tersebut akan menolong dia daripada kesusahan. Nah, begitu. Menolong dia daripada kesusahan. Yadfa'anhu durrun. Yang mana orang yang kedua tadi bisa menolong dia, mengeluarkan dia daripada kesusahannya. Itu syafaat. Artinya ada seseorang dalam kesusahan, kemudian dibantu, ditolong oleh orang lain. Akhirnya kesusahannya hilang. Nah, nanti di akhirat seperti begitu. Ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut, siapa saja yang mendapat izin dari Allah, bisa menolong orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Yang disebut syafaat, yaitu indiman, menggabungkan orang yang di neraka tadi diangkat untuk masuk surga. Atau dengan ada juga yang lain syafaat,
dia masuk di kelas A, dia masuk ke surganya, tapi akhirnya mendapatkan syafaat, dia lebih tinggi lagi. Nah, itu juga syafaat. Nah, dibawa dalam pengertian syafaatnya. Nah, ini kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu syafaat siapapun, khususnya sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, berhala-berhala, tuhan-tuhan yang mereka sembah, itu sama sekali tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ditetapkan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka tersebut. Maka dikatakan wala tanfa'u, tidak berguna, tidak memberikan faedah syafaat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan kepada syafaat tersebut kepada malaikat, kepada para nabi, dan juga kepada orang-orang soleh. Itu syafaat yang akan diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya yang ada di akhirat nanti, yaitu malaikat. Malaikat disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu akan memberi syafaat, tetapi dengan izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, malaikat juga tidak bisa memberi syafaat. Begitu juga para nabi dan rasul. Tetapi yang paling banyak akan memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang teragung. Ketika semua nabi menolak untuk memberi syafaat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Halumma ilai. Halumma ilai. Mari ke sini." Nabi Adam, jangan tanya, saya mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belum tahu apakah saya selamat atau tidak. Tanya ke Nuh. Ke keturunannya. Nuh juga begitu, saya juga tidak bisa memberikan syafaat. Tanya ke Ibrahim. Ibrahim juga menolak, tidak bisa saya juga, karena cerita-cerita yang disebutkan dalam Al-Quran, nggak bisa. Kamu pergi ke Isa. Nabi Isa juga tidak bisa, lebih susah lagi Nabi Isa. Karena apa? Dia akan berhadapan dengan mahkamah Allah, yang mana orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani menganggap dia sebagai anak Tuhan. Ini bahaya. Makanya Nabi Isa juga sini nggak tahu nih, apakah saya masih diampuni oleh Allah atau tidak. Karena apa? Karena tadi itu umat Kristiani menganggap dia sebagai anak Tuhan, atau ada yang juga menganggap Tuhan. Itu tidak. Makanya jangan ke saya, datang ke Muhammad. Ketika disuruh sampai datang ke Muhammad, Nabi kita Muhammad, tidak ada masalah Nabi Muhammad. Semuanya rahmat. Illa rahmatan lil alam. Halumma. Mari ke sini. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia akan memberikan syafaat. Syafaat meringankan daripada hukuman di neraka, syafaat mengangkat dari neraka ke surga, syafaat mengangkat dari derajat di surga kepada derajat yang lebih tinggi. Itu akan diberikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan syafaat dari baginda, itulah jawab setiap sembahyang. Ketika muazin azan, maka kita baca, ikuti apa yang dikatakan muazin. Kemudian kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wah wajabat lahu syafaati. Dia wajib mendapatkan syafaatku. Hanya itu saja, mudah kalau kita mau mendapatkan. Kayaknya rajin kita waktu azan, dengarkan azan. Nah, kalau ada di masjid, dekat masjid, duduk aja di sana. Kan 2-3 menit aja itu dengar azan. Sudah gitu selesai, Allahumma rabba hadhihi da'wah, dia dapat syafaat. Nah, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut di sini illa liman adina lahu, kecuali yang diberikan kepadanya izin untuk memberikan syafaat dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi, para nabi, dan juga dari kalangan orang-orang soleh. Bahkan bukan itu saja, bukan orang-orang soleh atau bukan para nabi dan juga bukan malaikat, tapi ada yang lain, satu amal
yang bisa memberikan syafaat, yaitu Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa yasfa'ani, akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran berkata, wahai Tuhan, orang ini sentiasa membaca aku, matanya dia jaga karena membaca aku, saya memberikan syafaat kepadanya. Taqabbal, Allah menerima syafaat Al-Quran tersebut. Begitu juga puasa. Insya Allah saat berapa hari lagi, 1 bulan berapa hari, kita akan menjumpai puasa tersebut. Nanti juga akan memberi syafaat. Bukan hanya itu saja, syafaat yang puasa-puasa kita yang sekarang, bulan Muharramnya, hari Senin kah, hari Kamisnya, juga akan memberi syafaat. Wahai Tuhanku, orang ini menahan perut, makan dahaga, semua karena aku, maka aku memberikan syafaat kepadanya. Itu akhirnya dimasukkan ke dalam surah. Diterima syafaat daripada puasanya tersebut. Bahkan kalau kita mau syafaat yang lain lagi, itu baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Qur'ani 30 ayatan. Dari Al-Qur'an ada satu surat yang jumlah ayatnya 30 ayat. Di mana? 30 ayat. Yang mana yasfa. Surah ini akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kepada yang membacanya akan diberikan syafaat. Maka dari itu, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, maka Rasulullah SAW berkata, lawadidtu, aku mau, aku berharap setiap umatku ada di hatinya surah Al-Mulk. Nah, surah Al-Mulk 30 ayat, hanya 1 lembar, ya 2 lembar, 1-2 begitu. Itu saja kita baca. Nabi tidak pernah lepas daripada membaca surah Al-Mulk pada malam hari sebelum tidur. Nah, Nabi memberikan kepada kita, kamu mau syafaat, baca surah Mulk. Hafalkan kalau bisa surah Mulk. Karena Nabi berkata, lawadidtu, aku sangat berharap, sangat menginginkan di setiap dada umatku ada surah Al-Mulk, yang mana dia akan memberi syafaat kepada yang membacanya, apalagi yang menghafalnya. Nah, ketika itu pada hari kiamat, hatta iza fuzzi'a an qulubihim, kan hari kiamat itu luar biasa, takut orangnya, hatinya bergemetar, semuanya pikirannya semua tertumpu kepada apa yang akan dia terima, semuanya begitu. Tapi ketika sudah dicabut fuzzi'a an qulubihim, merasa takut tadi, maka mereka berkata, madza qala rabbukum. Ketika masih dalam keadaan susah, dalam rasa takut, dalam rasa sedih, nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kan Aisyah berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah berkata, nanti pada hari kiamat semua manusianya akan telanjang, karena begitu di mana di padang mahsyar. Aisyah kan berkata, wahai Rasulullah, kalau telanjang, mereka kan saling lihat. Kata siapa? Kata Aisyah. Semuanya telanjang. Karena itu begitu dalam keadaan dahsyatnya tersebut. Kata Rasulullah kepada Aisyah, bukan seperti yang kamu pikirkan, wahai Aisyah. Ketika itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, bagaimana bisa melirik, bagaimana bisa melihat yang lain-lain. Dia sibuk dengan sendirinya. Begitulah. Jadi dalam kedita itu manusia ketika di hari kiamat tersebut dalam keadaan yang takut tadi. Nah, ketika dicabut ketakutannya tadi dari hati, mereka bisa ngomong lagi. Nah, bisa ngomong. Akhirnya ngomong mereka, qalu madza qala rabbukum. Apa yang dikatakan Tuhan kalian? Bisa ngomong gitu, nanya kepada yang lainnya. Akhirnya dijawab, qalul haq. Dia hanya berkata benar. Berkata benarnya apa di sini? Yang akan masuk surga, masuk surga. Yang akan masuk neraka, masuk neraka. Itu haknya. Tidak ada yang lain. Tidak ada tempat yang ketiga. Yang ada hanya 2, surga atau neraka. Itu qalul haq. Allah berfirman seperti itu. Itu yang ada yang wal aliyul kabir.
Dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar, maha agung, Al-Kabir. Maka dari itu kita diperintahkan untuk sentiasa bertakbir. Ya, bertakbir. Kita sehari ini selalu banyak takbir. Dalam sehari kalau kita lihat sembahyang, itu kita sembahyang wajibnya saja yang 5 waktu, kita akan bertakbir sebanyak 94 kali takbir. Lihat yang 5 waktu tuh. 2, 4, ya kita lihatnya 2, 4, 4, 3, 4. Itu kita di sana bertakbir 94 kali. 89-nya adalah takbir intiqal. Karena takbir ada 2 jenis. Ada takbiratul ihram, kalau ini rukun. Yang takbiratul intiqal itu yang pindah dari posisi lain. Dari Fatihah berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Bangun, bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena Allah mendengar dia baca Fatihah. Kan baca Fatihahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Maka yang sesuai ketika beriktidal adalah sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Yang tadi sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Sujud Allahu Akbar. Bangun dari sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Yang ini 5 waktu kan mengatakan kita 94 kali. Sedangkan kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya rawatib, maka dalam satu hari kita akan membaca takbir 477 kali. Lihat takbir sehari manusia umat Islam itu membaca takbir. Karena apa? Al-Aliyul Kabir. Allah maha besar. Allah maha besar dan maha tinggi yang ada. Dengan takbir tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah dengan sebanyak-banyak takbir. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard?" Qulillah. Nah, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah. Katakan kepada mereka, "May yarzuqukum?" Siapa yang memberi rizki kalian? Nah, siapa? Kan mereka hidup. Mereka menentang Nabi selama ini. Sekarang diingatkan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, "May yarzuqukum?" Siapa yang memberi kamu rizki minas samawati wal ard, dari langit dan dari bumi. Dari langit rizkinya adalah seperti hujan atau panas matahari, rizki juga itu semuanya. Kemudian angin juga rizki, ini samawat dari langit. Atau minal ard, makanan, minuman yang ada di bumi. Itu siapa yang mengasihi kamu? Yang mengasihi kalian itu siapa? Katakan olehmu Allah. Betul enggak Allah? Mereka juga dalam ayat yang lain juga mereka wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan pasti berkata Allah yang menciptakan. Siapa yang memberi rezeki, mereka akan berkatakan Allah juga. Maka di sini diingatkan, katakan kepada mereka wahai qul, katakan olehmu Allah. Allah yang memberi rezeki kalian dari langit dan juga dari bumi. Nah, di sini kita diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panduan wahyu untuk berkata-kata baik kepada orang lain, khususnya musuh. Di mana? Di sini kata, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalim mubin. Nabi tidak langsung ngomong. Kan orang-orang kafir, mereka mempunyai pandangan sendiri. Mereka tidak mau menerima Nabi. Mereka mengatakan rizki dari yang lain. Kan itu sesat. Itu tidak benar. Yang benar rizki semuanya dari Allah. Tapi mereka mengatakan tidak. Seperti Qarun. Dia mengatakan ala ilmin. Ini saya dapat semua harta ini saya sendiri yang bikin.
bukan dari Tuhan. Begitu juga si Abu Jahal dengan siapa namanya yang lainnya. Mereka mengatakan ini semuanya dia sendiri yang bikin, bukan dari Allah. Nah, tapi Allah mengatakan begitu. Nabi di sini tidak disuruh oleh Allah untuk mengatakan, wahai orang Mekah, kamu sesat. Nabi tidak disuruh begitu. Kan mereka menolak Allah yang memberi rezeki. Misalnya, disuruh Nabi katakan yang memberi rezeki adalah Allah. Mereka mengatakan tidak, karena mereka mendapatkannya dengan sendirinya. Akhirnya ayat ini mengatakan, wa inna au iyyakum la ala hudan. Sekarang siapa yang mendapat petunjuk dan juga siapa yang sesat? Nah, di sini pengajaran untuk kita. Jangan suka bisa menyalahkan orang. Atau orang salah, jangan disebutkan orang itu salah. Kamu salah, jangan berkata begitu. Karena apa? Lihat dia ajarnya. Wa inna au iyyakum. Apakah kami atau kamu? Wa iyyakum la ala hudan, yang ada di atas petunjuk, au fi dhalalim mubin, atau di jalan yang sesat yang nyata. Nabi enggak bilang kamu sesat. Kamu tidak, diajarkannya inna au iyyakum. Apakah kami ini atau kamu yang mendapat petunjuk, atau siapa yang di dalam kesesatan yang nyata? Nah, jadi pengajaran kita. Kalau misalnya Nabi berkata kamu sesat gitu, orang Quraisy marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi. Sedangkan Nabi menyeru saja, imanlah kepada Allah, jangan menyembah berhala, mereka marah. Ini apalagi yang dikatakan kamu sesat di sini. Tapi dengan sopan santunnya yang diajarkan oleh Allah, apakah kami atau kamu yang sesat dan juga yang mendapat petunjuk? Maka dari itu disambung, qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakan olehmu wahai Rasulullah, katanya, kamu dengan perbuatan kamu sendiri tidak akan ditanya tentang, jika akan bertanggung jawab tentang apa yang kami lakukan. Kamu lakukan apa yang kami lakukan, kamu tidak bertanggung jawab. Begitu juga apa yang kamu lakukan, aku tidak bertanggung jawab. Kan indah bahasanya begitu. Tidak dikatakan kamu sesat, kamu salah, kamu masuk neraka, disebutnya begitu. Tidak, bahkan katakan olehmu la tus'aluna amma ajramuna. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang kami lakukan. Kamu tidak akan bertanggung jawab. Begitu juga kami tidak bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Amma ta'malun. Yang penting nanti ada kul yajma'u bainana wa rabbuna. Yang katakan olehmu wahai Rasulullah, yang akan mengumpulkan kita, yajma', dikumpulkan kita bainana pada hari kiamat adalah Rabbuna, Tuhan kami. Atau Tuhan kita, Tuhan kita. Tsumma yaftahu bainana. Dia akan membuka semuanya, akan menghukum, akan mengeluarkan hukumnya, di antara kita, siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu Allah. Kita di sini tidak akan menyebutkan kamu salah, kamu sesat atau tidak. Hanya sebutkan ini siapa ya? Siapa yang ada yang benar gitu? Siapa yang benar dan yang salah? Tidak disebutkan kamu yang salah, tidak. Istilahnya. Kalau di sini hanya menyebutkan siapa yang dapat petunjuk atau siapa yang sesat, yang nyata. Hanya begitu. Yang penting nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan kita dan Dia akan membuka semua kita, siapa yang benar, siapa yang salah, bil haq, dengan kebenaran, wa huwal fattahul alim, yang mana dia akan membuat keputusan, membuka segala sesuatunya pada hari kiamat, dan juga dia maha mengetahui. Nah, dia maha mengetahui. Oleh itu dikatakan lagi hinakul, kul lagi katakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi. Katakan kepada mereka, berikanlah, tunjukkanlah kepada aku, aruni. Aruni di dalam pakai daripada ro'a, tunjukkan kepadaku. Aruni kepadaku
alladzina alhaqtum bihi syuraka, yang mana kamu telah menjadikan kepada Tuhan kami, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu. Ini Tuhan-Tuhan mereka. Ini berikan perlihatkan kepada aku mana Tuhan-Tuhan mereka, yaitu Al-Latanya, Al-Uzzanya, mana Salasanya, Hubalnya, Nailahnya kah, 360 apa? Berhala. Mana mereka semuanya? Karena kan orang-orang musyrik mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tuhan ada satu, mereka tahu itu semuanya. Hanya mereka mentajsid. Masing-masing kabilah mempunyai Tuhan. Kayaknya orang musyrik Mekah mengatakan gimana ilahu wahida? Bagaimana dia mendakwa Muhammad mengatakan Tuhan itu hanya satu? Sedangkan kita ini banyak, suku ini, suku itu, yang orang Yamannya, orang Parsianya, yang orang Rum, masing-masing punya Tuhan. Kenapa dia mengatakan Tuhan hanya satu? Nah, ini siapa? Orang-orang musyrik tadi. Maka dikatakan aruni, perlihatkan kepada aku, yaitu berhala-berhala yang kamu jadikan mereka ini sebagai sekutu. Sebagai sekutu syuraka'a. Kala, sama sekali tidak. Mereka itu bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Allah hanyalah satu, Ahad, Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Allah, kalian menjadikan Tuhan yang satu, ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Nah, itu satu kesalahan yang mana Tuhan-Tuhan tersebut sama sekali tidak memberikan faedah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka semuanya akan bersama kalian di dalam neraka. Maka dikatakan kalla, sama sekali tidak, bal huwallahul azizul hakim. Allah lah yang maha perkasa, bukan Tuhan-Tuhan mereka, bukan Al-Lata, bukan Al-Uzza, bukan, tetapi yang maha kuasa dan maha perkasa dan juga maha bijaksana adalah Allah. Huwallahul azizul hakim. Yang maha perkasa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan terjadi ya, di mana di akhirat nanti, yaitu perbincangan di antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir yang mana mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nabi tidak memberikan syafaat kepada mereka, bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diizinkan, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Dan akhir ayatnya kita baca, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Rasulullah, kecuali untuk seluruh manusia. Illa kaffatan linnas, semua manusia. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk yang ada di sana, bukan. Ini untuk seluruh manusia, putihnya, merahnya, hitamnya kah, tingginya, pendeknya kah, pinternya, bodohnya, semua diutus Nabi untuk semua mereka. Makanya Nabi bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna linabi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang terakhirnya disebut ursiltu ilan nasi jami'a, aku diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelum aku diutusnya kepada ila qaumihi, kepada kaumnya saja. Nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya saja, tidak untuk yang lain. Nabi Musa untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Eropa, bukan untuk orang Negro, keturunan daripada Ham, bukan. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa bukan untuk orang Arab, Nabi Isa bukan untuk orang Eropa, Nabi Isa bukan untuk orang Cina, Nabi Isa bukan untuk orang Afrika Negro, tidak. Nabi Isa aja hanya untuk Bani Israel. Itu aja. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Enggak ada yang Nabi mengatakan ya ayuhan nas.
Nah, kalau Rasulullah ada mengatakan ya ayuhan nas. Ayuhan nas apalagi ketika dalam Hajjatul Wida. Nah, di Hajjatul Wida Nabi menyeru manusia. Allah disebutkan kepada manusia. Tapi nabi-nabi tidak hanya untuk ya qaumi ya qaumi. Nabi Hud kepada kaumnya di Ahqaf, Nabi Saleh kepada kaumnya di Madain, Nabi Syuaib kepada kaumnya di Madian, Nabi Musa kepada kaumnya di Mesir dan di Palestina, semuanya. Nabi Isa kepada kaumnya di Palestina. Nah, tapi Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Maka dikatakan di sini wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Apa tujuannya basyiran wa nadhira, sebagai memberi berita gembira, basyir sebagai memberi berita gembira dan juga memberikan peringatan, wa nazira, memberikan peringatan wa nazira. Dua tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri peringatan dan juga memberi berita gembira. Kepada orang yang beriman menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat berita gembira. Kepada orang yang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi peringatan bahwa mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan manusia walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Kita di sini berapa orang saja yang tahu, di luar kita wallahu a'lam. Makanya kebanyakan manusia tidak tahu. Sembahyang di masjid hanya beberapa orang saja, yang di luar tidak sembahyang berjamaah, tidak tahu. Itu yang kita perhatikan. Jadi qalil, sedikit orang-orang yang mengetahui. Sedangkan kebanyakan manusia la ya'lamun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tabarakallazi anzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Furqan Al-Qur'an tersebut kepada hambanya agar dia menjadi memberi berita peringatan, memberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, itu Nabi Muhammad nazir. Beri ya. Hanya itu saja tugas Nabi, dua, basyir, nazir. Bukan untuk berkuasa. Bukan untuk berkuasa. Tugas Nabi memberi berita gembira atau memberi peringatan yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tabsyir, basyarah, berita gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa berkumpul dengannya insyaallah nanti di surga. Itulah yang kita bisa, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapatkan faedahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la ya ma'aduna. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis bi qiraatil Qur'an wa tafsirihi fi zanzabil. Ya Allah, arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minas sihhati atammaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.